Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Awalia dengan NIM 2220203886208047 dari kelas PAI 32B. Adapun tugas kali ini dikerjakan yaitu UTS dari mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Jafar SAG MA. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan review dari 6 kelompok. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pendidikan Islam pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun pembahasan pertama yaitu pengertian pendidikan Islam, yang kedua bentuk-bentuk pendidikan Islam pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang terakhir itu strategi dan metode pendidikan Islam pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun materi pertama yaitu pengertian pendidikan Islam. Pendidikan Islam pada masa Nabi Muhammad SAW adalah yang tegas menjunjung tinggi tradisi Nabi Ibrahim, tekun dan mencari kebenaran hakiki, menjauhi keramaian dan hedonisme dalam merenung. Pada tanggal 17 Ramadan Hijriyah turun wahyu pertama dari Allah, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 sebagai tahapan pendidikan Islam di Mekah. Pendidikan Islam diberikan oleh Rasulullah setelah mendapat perintah dari Allah untuk mengikat Allah, sebagaimana tertuang dalam Al-Quran surah Al-Mudassir ayat 1-7. Adapun materi kedua yaitu bentuk-bentuk pendidikan Islam pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pendidikan Islam pada masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berlangsung dalam 2 periode. Yang pertama periode Mekkah dan yang kedua periode Madinah. Masa Mekkah merupakan tahap awal perkembangan pendidikan Islam dan berpusat di Mekkah, sedangkan masa Madinah merupakan tahapan selanjutnya dalam perkembangan pendidikan Islam dan menjadi pusat kegiatannya. Nah, yang pertama pendidikan Islam pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah. Pada saat pembinaan pendidikan Islam di Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan Al-Quran karena merupakan inti dan sumber utama Al-Quran Islam. Selanjutnya itu Nabi Muhammad mengajarkan tauhid kepada umatnya. Periode Mekah pada masa 40 tahun Nabi sudah terlanjur terbiasa memisahkan diri dari gejolak masyarakat, merenung di Gua Hira beberapa kilometer di utara Mekah. Pada tanggal 17 Ramadan tahun 611 Masehi, malaikat Jibril menempatkan diri di hadapan beliau menyampaikan wahyu pertama. Selanjutnya pendidikan Islam pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Madinah. Pada masa periode Madinah ini, kekuatan politik, ajaran Islam yang berkaitan dengan kehidupan sosial sebagai besar diturunkan di Madinah. Nabi Muhammad SAW juga memegang jabatan tidak hanya sebagai kepala agama tetapi juga sebagai kepala negara. Pendidikan di Madinah merupakan awal perkembangan pendidikan yang sedikit lebih maju dan berkembang dibandingkan pendidikan di Mekah. Berdasarkan dengan periode di Mekah, pada periode Madinah, Islam merupakan sebuah pendidikan di Madinah dan kekuatan politik. Ajaran Islam yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat banyak diturunkan di Madinah. Poin ketiga yaitu strategi dan metode pendidikan Islam pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi hijrah ke Madinah pada hari Senin tahun 622 Masehi, kegiatan mendesak pertama yang beliau lakukan adalah pembangunan masjid. Tujuannya untuk tidak lain adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada masa awal Islam, kegiatan ibadah juga dilakukan di masjid dengan membentuk kelompok kecil atau halakah, di mana halakah adalah sistem belajar mengajar yang tidak menggunakan ruang kelas, bangku, meja, dan papan tulis. Adapun kelompok kedua membahas pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Ada 3 pembahasan di kelompok 2. Yang pertama, apa pengertian Khulafaur Rasyidin. Yang kedua, bagaimana pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Dan yang terakhir itu di mana saja pusat-pusat pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, pengertian Khulafaur Rasyidin. Al-Khulafa al-Rasyidin
mengangkat ulama penerus Nabi. Mereka yang mencetuskan nama Khulafaur Rasyidin adalah orang-orang Islam yang paling dekat dengan Nabi setelah wafatnya. Memang mereka mengklaim bahwa 4.444 orang yang meninggal setelah Rasulullah adalah mereka yang selalu mendampingi Rasulullah ketika beliau menjadi penguasa dan ketika menjalankan tugasnya. Nah, yang kedua itu pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Adapun pendidikan Islam pada masa ini, yang pertama Abu Bakar As-Siddiq. Model pendidikan Islam di bawah Khulafaur Abu Bakar secara umum tetap serupa dengan model pendidikan Nabi Muhammad SAW, baik dari segi materi pendidikan maupun kedutaan pendidikan. Menurut Profesor Mahmud Yunus dalam bukunya Sejarah Pendidikan Islam, materi pendidikan Islam yang diajarkan pada masa ini sebelum pemerintah Umar bin Khattab, khususnya untuk pendidikan dasar, adalah membaca dan menulis, membaca dan menghafal Al-Quran, serta yang kedua itu Umar bin Khattab. Beberapa perkembangan peradaban Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab meliputi sistem pemerintahan atau politik, ilmu pengetahuan masyarakat, seni dan agama. Pada tahun di bawah kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab, kondisi politik umat Islam menjadi stabil dan upaya perluasan wilayah kekuasaan umat Islam membawa hasil yang cemerlang. Karena pesatnya perkembangan wilayah, Umar segera menyelenggarakan penyelenggaraan negara menurut model administrasi yang berkembang khususnya di Persia. Yang ketiga itu ada Utsman bin Affan. Proses pelaksanaan pola pendidikan pada masa ini lebih ringan dan lebih mudah dijangkau oleh seluruh peserta didik yang ingin menuntut dan belajar Islam, dan dari segi pusat pendidikan lebih banyak, sebab pada masa ini para sahabat bisa memilih tempat yang mereka inginkan untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat. Dan yang keempat itu ada Ali bin Abi Thalib. Pada masa ini kekacauan dan pemberontakan sehingga ketika ia berkuasa pemerintahannya tidak stabil. Dengan adanya gejolakan politik pada masa pemerintahan Ali, kegiatan pendidikan Islam terhambat dan terhenti. Saat ini Ali sudah tidak sempat lagi memikirkan masalah pendidikan, namun seluruh perhatiannya bertuju pada masa keamanan dan perdamaian umat Islam. Adapun poin ketiga yang dijelaskan pada kelompok 2 yaitu pusat-pusat pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin. Pusat-pusat pendidikan pada masa ini terjadi di beberapa wilayah, diantaranya yaitu Mekah, Madinah, Basra, Kufah, Damsyik atau Syam, dan Mesir. Wilayah-wilayah tersebut sebagai tempat untuk menuntut ilmu pendidikan, terkhususnya pendidikan agama Islam. Baik, selanjutnya kita akan melangkah ke kelompok 3. Kelompok 3 itu menjelaskan perkembangan pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah. Adapun poin-poin pembahasannya yaitu yang pertama, sejarah awal berdirinya Bani Umayyah. Kedua, bagaimana pola pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah. Dan yang terakhir, madrasah-madrasah pada masa Bani Umayyah. Yang pertama, sejarah awal berdirinya Bani Umayyah. Dinasti Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan dan pemerintahan pada tahun 661 hingga 750 Masehi dengan Damaskus sebagai ibu kotanya. Ia juga mengubah sistem pemerintahan umat Islam dari sistem musyawarah menjadi sistem monarki dan sistem kawanan. Asal muasal berdirinya dinasti Bani Umayyah bermula pada masa Khalifah Ali. Saat itu Muawiyah menjabat gubernur Damaskus. Kekhalifahan Umayyah merupakan dinasti atau mulk pertama dalam sejarah Islam. Yang kedua itu bagaimana pola pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah. Pada dasarnya pendidikan Islam pada masa itu hampir sama dengan masa Khulafaur Rasyidin, namun pada masa ini terjadinya perkembangan yang lebih besar dalam pendidikan Islam. Peradaban Islam pada masa itu bersifat internasional dan tersebar di 3 benua, yaitu sebagian Eropa, sebagian Afrika, dan sebagian besar Asia yang semuanya sepakat menggunakan bahasa Arab. Pada masa dinasti Umayyah model pendidikan bersifat
denetralisasi. Denetralisasi berarti pendidikan tidak hanya terkonsentrasi di ibu kota saja. Adapun madrasah-madrasah pada masa Bani Umayyah diantaranya yaitu Madrasah Mekah, Madrasah Madinah, Madrasah Basrah, Madrasah Kufah, Madrasah Syam, dan yang terakhir Madrasah Fushat. Selanjutnya kita melangkah ke kelompok 4. Kelompok 4 membahas mengenai perkembangan pendidikan Islam pada masa Bani Abbasiyah. Sejarah berdirinya Bani Abbasiyah. Berdirinya dinasti Abbasiyah diawali dengan runtuhnya tradisi Bani Umayyah yang berujung pada jatuhnya dinasti Bani Umayyah di Damaskus. Dengan banyaknya konflik yang terjadi di kalangan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah muncul sebagai alternatif dari pemerintahan Muslim. Konfrontasi antara pemberontakan Abbasiyah dan Bani Umayyah menimbulkan kepekaan yang besar di masyarakat, khususnya di kalangan masyarakat Syiah, dan dorongan tersebut datang dari jaminan relatif yang dilakukan oleh Khulafa Rasyidin. Nah, selanjutnya kita akan membahas perkembangan pendidikan Islam pada masa Bani Abbasiyah. Sejak lahirnya agama Islam, pendidikan dan pengajaran Islam mulai ada. Pendidikan dan ajaran Islam terus tumbuh dan berkembang pada masa Khalifah Rasyidin dan zaman Bani Umayyah. Pada awal era Bani Abbasiyah, pendidikan dan pengajaran perkembangan sangat pesat di seluruh negara Islam. Oleh karena itu, terdapat banyak sekali sekolah yang tersebar dari kota ke desa. Anak-anak generasi dengan mudah berlomba-lomba menimba ilmu, pergi ke pusat-pusat pembelajaran, dan meninggalkan tanah air demi cinta ilmu. Adapun tokoh yang berperan penting dalam peradaban Islam pada masa Abbasiyah. Tokoh yang berperan penting dalam peradaban ini diantaranya yang pertama Abu Ja'far al-Mansur, yang kedua Harun ar-Rasyid, dan yang terakhir Abdullah al-Ma'mun. Pendidikan Islam pada masa Bani Abbasiyah mencakup beberapa unsur berkaitan dengan tujuan, perkembangan lembaga pendidikan Islam, sistem pendidikan di sekolah, serta perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah dan tokoh-tokoh yang berperan penting dalam kemajuan peradaban Islam pada masa Abbasiyah. Nah, adapun materi yang dibawakan oleh kelompok 5 yaitu sejarah pendidikan Islam, kontribusi dinasti-dinasti pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama, kontribusi dinasti Abbasiyah pada masa dinasti Abbasiyah 3. Kontribusi dinasti Abbasiyah terhadap masa keemasan dinasti Abbasiyah adalah kebangkitan ilmu pengetahuan di bidang ilmu agama, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta filsafat. Terjadi pertumbuhan di bidang pendidikan dan pemerintahan yang efektif. Yang kedua itu kontribusi dinasti Samanid pada masa dinasti Abbasiyah
8. Dinasti Samanid berkontribusi dalam memulihkan stabilitas ekonomi, melestarikan tradisi budaya dan ilmu pengetahuan, kebebasan berpendapat, dan memperbaiki sistem pemerintahan. Berikutnya ada kontribusi dinasti Buwayhi pada masa dinasti Abbasiyah. Dinasti Buwayhi berkontribusi dalam penjagaan terhadap kekuasaan Abbasiyah, perlindungan budaya, dan rekonstruksi infrastruktur. Dan yang berikutnya itu kontribusi dinasti Fatimiyah pada masa dinasti Abbasiyah 12. Dinasti Fatimiyah berkontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan, penerjemahan karya-karya klasik, matematika dan astronomi, kedokteran dan farmasi, pengembangan teknik dan lain-lainnya. Selanjutnya kontribusi dinasti Seljuk pada masa dinasti Abbasiyah 17. Dinasti Seljuk memberikan kontribusi terhadap sistem politik dan pemerintahan, kemajuan ilmu pengetahuan, kemajuan di bidang seni, arsitektur, dan sekolah. Berikutnya kontribusi dinasti Ayyubiyah pada masa dinasti Abbasiyah 21. Dinasti Ayyubiyah memberikan kontribusi dalam bidang politik, militer, sosial, dan ilmu pengetahuan. Adapun materi yang dibawakan oleh kelompok 6 atau kelompok terakhir yaitu perkembangan pendidikan Islam di Asia. Pada bulan September 1875, Inggris mendirikan sebuah sekolah di Malaysia, di distrik Kelang. Terdapat total 19 sekolah Melayu bahasa daerah disetujui pada tahun 1880. Faktanya, sistem studi Al-Quran diganti oleh sistem pendidikan tradisional Inggris, seperti Madrasah Al-Hamidiyah di Limbong, Kapal Kedah pada tahun 1806, Madrasah Iqbal di Singapura pada tahun 1907, Madrasah Al-Hadi di Malacca, dan Madrasah Al-Mashhur di Penang. Jadi, di satu sisi masyarakat Malaysia tidak menerimanya. Yang kedua itu kebijakan di bidang pendidikan agama. Sultan mengharapkan rumusan semua objektif di dalam pendidikan dapat melahirkan rakyat dan taat beragama, dan mereka dapat menjadi pelita ummah yang mempunyai fahaman yang dipegang yang betul ke arah itu. Sultan berharap bahwa mata pelajaran dirumuskan sesuai dengan tuntutan perkembangan pada perubahan pengetahuan agama Islam dalam persekolahan umum. Nah, yang ketiga, kongres ini merupakan kelanjutan dari Kongres Pendidikan Islam yang pertama serta kelanjutan Instruktur Presiden nomor 1221 tanggal 31 Maret 1982 yang diundang untuk menyelenggarakan berbagai program pengembangan madaris, program untuk memperkuat studi Islam di lembaga pendidikan tinggi, dan memperkuat program pengajaran dan pelajaran bahasa Arab. Pada tahun 1980, perekonomian Singapura mulai booming sehingga menyebabkan sistem pendidikan Singapura mengalami transformasi dari kuantitas menjadi kualitas. Diferensiasi bagi siswa yang berbeda kemampuan belajar mulai diterapkan, seperti reorganisasi pendidikan vokasi dan pembentukan institut teknologi yang baru. Berikutnya, pendidikan di Thailand memiliki kesamaan dengan sistem pendidikan Indonesia. Sistem pendidikan di Thailand terbagi menjadi 3, yaitu pendidikan formal, non-formal, dan informal. Untuk sistem pendidikan formal terdiri dari pendidikan dasar dan pendidikan tinggi, sedangkan di non-formal terdiri dari program sertifikat kejuruan, program short course sekolah kejuruan, dan entrance group.
wajib belajar di Thailand itu adalah belajar 9 tahun. Selanjutnya, pendidikan Islam di Indonesia pada masa awal bersifat informal, yakni melalui interaksi interpersonal yang berlangsung dalam berbagai kesempatan seperti aktivitas perdagangan, dakwah, bilhal atau keteladanan. Pada konteks ini mempunyai pengaruh besar dalam menarik perhatian dan minat seorang untuk mengkaji atau memeluk ajaran Islam. Berikutnya, Rashid Ahmad Khan Shahid Ahmad Khan lahir di Delhi pada tahun 1870-an. Ia mendapat pendidikan dan pengajaran termasuk membaca Al-Quran di rumahnya sendiri. Ia adalah tokoh pendidikan yang besar di India, pendiri Universitas Islam di Indonesia. Pada tahun 1889 mendapat gelar doktor honoris causa dalam ilmu hukum dari Universitas Edinburgh dan meninggal dunia pada tahun 1999. Yang paling terakhir itu ada sistem pendidikan di Arab Saudi. Di samping sisi dunia kerja, daya tarik Arab Saudi yang lain adalah dunia pendidikan. Sistem pendidikan di Arab Saudi memisahkan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan syariat Islam. Secara umum, sistem pendidikan dibagi menjadi 3 bagian atau 3 bagian utama. Diantaranya, yang pertama pendidikan umum untuk laki-laki, yang kedua pendidikan umum untuk perempuan, dan yang ketiga pendidikan Islam untuk laki-laki. Untuk pendidikan umum, baik laki-laki perempuan mendapat kurikulum yang sama dan ujian tahunan yang sama pula. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.